Hari ini kan 2 matematika, jadi ya udahlah kita, eee, ini kan juga udah terakhir nih, materinya udah nggak nambah lagi. Ini halamannya juga udah habis nih setelah nomor 4 ya. Oke, semoga paham. Nomor 2 sekarang, yang diputar terhadap sumbu Y ya. Kita lanjutkan nih. Sekarang akan diputar dengan, sumbu Y, berarti nanti yang akan mengikuti DY gitu ya, DY. Kenapa? Karena nanti, bendanya akan jadi di sini nih. Nanti bendanya jadi di sini. Nah, seperti ini. Jadi kayak kerucut terbuka ke atas gitu. Tapi ini benda pejal ya, pejal ini dalamnya pejal. Gitu. Nah, berarti nanti volumenya adalah V itu sama dengan pi, jangan lupa ya, karena volume. Kemudian integralnya itu batasnya Y-nya ini dari 0 sampai 3 ya, jangan X-nya. Pokoknya kalau DY berarti batas integral adalah di sumbu Y kita lihat angkanya berapa gitu. Fungsi yang diintegralkan ya udah 2X itu dikuadratkan ya. 2X itu dikuadratkan, jangan lupa karena dia menjadi R-nya gitu. Salah deh. Kan dia harusnya Y ya. Harusnya dinyatakan dulu dalam X sama dengan. Nah, nanti di sini X kuadrat gitu ya. X kuadrat DY. Nah, begitu. Jangan dicontoh saya ya. Pokoknya kalian lihat, fungsinya harus dalam X sama dengan gitu ya. Berarti setengah Y. Nah, ini dikuadratkan ini. Jadinya X kuadrat sama dengan 1/4 Y kuadrat. 1/4 Y kuadrat. Nah, kita masukkan ke sana. Jadi, pi integral dari 0 sampai 3, fungsinya adalah yang 1/4 Y kuadrat, karena sudah dikuadratkan ya, kuadrat DY. Nah, sekarang tinggal diintegralkan ya. Cara mengintegralkan, jangan lupa A per gitu ya, A per N plus 1. A-nya siapa? 1/4 nih. 1/4 dibagi, ini si Brian Ima putus nyambung. 2 ya, N-nya itu 2 ditambah 1 jadi 3. Y pangkat 3. Nggak ada C-nya, kurung tutup, ini batas integralnya di sini. Nah, begitu. Kemudian substitusi. Pi tetap. Kemudian kita substitusi ke Y-nya itu 3 dulu, berarti ini jadi 1/12 ya. 1/12 ini kita keluarkan aja. Biar kita menghitung yang di dalam bulat aja ya. Jadi Y pangkat 3 aja. Y pangkat 3 berarti 27 ya, karena 3 pangkat 3. 27 dikurangi 0. Ya udah 27/12 itu ya. Kemudian disederhanakan bisa nih, dibagi 3 ya. Jadinya 9/4 ya. 9/4 pi, satuan volume, SV. Nah, begini. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan yang nomor berikutnya. Yang kelihatan dulu ya, yang E ya. Nggak ngurut, nggak apa-apa. Yang E diputar terhadap sumbu Y lagi, berarti ini dijadikan X sama dengan ya, jangan lupa. Berarti dia menjadi setengah Y kuadrat. Nah, begini. Kemudian dikuadratkan, jadi X kuadrat ya, pokoknya jadi R kuadrat. Kalau sudah kuadrat, jangan dikuadratkan lagi. Jadi 1/4 Y pangkat 4 ya. Y pangkat 4. Oke, tinggal dicari volumenya adalah V sama dengan pi, jangan lupa pi. Integralnya batasnya yang di sumbu Y ya, 0 sampai 1. Nah, kemudian fungsi yang mau diintegralkan siapa ya? Ini yang sudah kita kuadratkan tadi ya. 1/4 Y pangkat 4. Y pangkat 4. Kemudian DY. Nah, begini. Tinggal dilanjutin ya. Nah, ini lanjutin. Caranya seperti ini.
Diintegralkan dulu 1/4 Y pangkat 4, jadinya 1/20 ya. 1/20 Y pangkat 5. Kemudian batasnya disubstitusi. Jadinya 1/20 ya jadinya ya. 1/20 pi. Gitu. Oke. Sekarang kita lanjutkan nomor berikutnya. Kita cari soal yang aneh-aneh ya. Dari 2 soal ini, paham? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Itu X kuadrat itu dari 2X kan ya, Bu? X kuadrat yang mana, Joel? V sama dengan V integral 0 sampai 3 X kuadrat D. Ya, X kuadrat karena dia diputar mengelilingi sumbu Y, berarti fungsi yang akan kita kuadratkan itu harus dalam X sama dengan dulu, kemudian kita kuadratkan gitu, Joel. Kalau ini kan masih Y sama dengan nih, berarti kita harus nyatakan dalam X sama dengan. Itu, Joel? Oke, Bu, makasih. Oke. Yang ini juga, ini harusnya kan X kuadrat. Ya, apa? Aku mau nanya dong, Bu, itu kan Boleh. ada 1/4/3 ya? Mm-mm. Itu dia jadi kemana, Bu? Apa dikeluarin? Ini oh, dikeluarin. Dikeluarkan aja ya, supaya kita menghitung yang di dalam kurung itu tinggal yang bulatnya aja, oke? Yang ini juga boleh nih, jadi pi per 20 ya. Pi per 20. Kemudian yang kita substitusi itu tinggal Y pangkat 5 ya. Y pangkat 5. Batasnya ini kita substitusi, ya udah 1 aja gitu ya. Kenapa per 20, Bu, tadi? Ini kan 1/4 dibagi 5, Cek. A-nya 1/4. N-nya 4. 4 tambah 1 kan jadi 5. 1/4 bagi 5 jadinya, Cek. Oh, oke. Oke. Ada lagi, silahkan. Itu 27 min 0-nya itu dari mana sih, Bu? Saya nggak ngerti. 27 ini, nih, substitusi 3-nya ke Y-nya. Jadi 3 pangkat 3, 27. Kemudian 0 ke Y-nya, jadi 0 pangkat 3, jadi 0. Gitu? Oh, oke, makasih, Bu. Oke, ya. Ada lagi? Udah oke? Oke, kita lanjutin ya. Ini saya hapus. Kita pindah ke nomor berikutnya. Nah, yang B nih. Yang B ini kan diputar terhadap sumbu Y, berarti kita butuh ini ya, angka ini ya. Ini di sini berapa nih Melodi? Angka berapa? Yang mana, Bu? Yang ini nih, yang saya kasih tanda biru-biru nih. 2. 2 boleh. Karena saat X-nya 0 ya. Saat X-nya 0, X-nya ganti aja 0, berarti Y-nya sama dengan 2. Jadi, volumenya adalah pi integral, batasnya dari 0 sampai 2 ya. Kemudian, fungsi yang kita kuadratkan harus berupa X sama dengan ya. Kemudian kita kuadratkan, kemudian dia di Y. Nah, kita cari X-nya dari sini. Berarti X sama dengan 2 min Y ya. 2 min Y. Nah, ini yang kita kuadratkan. Kita masukkan ke sana. Berarti pi integral 0 sampai 2. Kemudian X-nya itu adalah 2 min Y. Nah, ini kita kuadratkan dulu. Dikuadratkan dulu, baru diintegralkan itu ya. Nah, jadi dia menjadi pi integral dari 0 sampai 2. Ini dikuadratkan dulu aja, jadi 4. Min 4Y. Bu, kalau saya integralin pakai cara substitusi, boleh nggak? Boleh ya. Bisa dia diintegralkan pakai cara substitusi. Kuadrat. Nah, ini baru tapi dijabarkan juga boleh, hasilnya juga akan sama ya. Nah, kita coba nanti diintegralkan pakai cara substitusi, metode substitusi ya. Integral dari 4. 4X ya, langsung ya.
Kok 4x? 4y kan variabelnya y. Integral dari min 4y berarti 2y kuadrat ya. 2y kuadrat. Nah, nanti kalau kalian harus cepat ngitungnya. Supaya nanti enggak menghabiskan waktu di satu soal. Y pangkat Saya 2 boleh nanya nggak, Bu? boleh apa? Semua soal tuh diawalinnya selalu X kuadrat DY nggak sih, Bu? Atau tergantung? Tergantung dia diputar terhadap sumbu apa, Ryan. Kalau yang kemarin kita bahas kan diputar terhadap sumbu X nih. Kalau sumbu X berarti DX, gitu. Berarti Y kuadrat. Oke, Ryan? R-nya adalah Y kuadrat. Ya. Tapi dia selalu pakai pi depannya, Bu. Karena dia volume. Volume itu adalah pi R kuadrat, gitu kan rumusnya. Pi itu adalah konstanta. Tapi kita nggak mau pakai angka yang pi itu kan bisa 22/7, bisa 3,14, kita tetap aja pakai lambang pi. Bu, Tapi mau mastiin aja sih, Bu. Jadi ya. kayak kalau misalnya dia, berarti pertama yang kita lihat tuh dia muternya ke arah mana gitu, Bu. Maksudnya di Betul. X apa di Y? Kalau misalnya Ya. dimuternya di Y berarti X kuadrat DY nih. Ya. Kalau yang muternya di X berarti Y kuadrat DX. Ya, betul sekali. Terus kan pasti di dalam ininya tuh dikasih persamaan 1 gitu kan. Nah, berarti tergantung kayak yang diputernya di mana kan. Kalau misalnya X kuadrat berarti kita harus ubah dia ke dalam bentuk X persamaannya, baru nanti bisa disubstitusi. Ya, betul Terus sekali. pokoknya diituin, terus diintegral sekali. Baru yang kurang-kurangin itu tuh yang dimasukin. Substitusi ya. Betul, Ryan. Urutannya udah benar. Selalu kayak gitu ya urutannya? Selalu. Oke, udah? Oke. Nah, ini sekarang Makasih ya, Bu. batasnya, kita substitusi nih. Sama dengan pi-nya terakhir nih. Pi. Kemudian pertama kita masukkan 2 ya. 2 nih, jadi 8 ya. 8, kemudian min 8 lagi ya. Kemudian 8/3 nih. Plus 8/3. 8/3. Dikurangi 0 ya. Min 0 karena Y semua tuh, semua sukunya. Ya udah, jadinya adalah 8/3 pi ya. 8/3 pi. Nah, ini kalau pakai cara dijabarin. Coba kalau kita mengerjakan pakai cara yang rumus metode substitusi ya. V sama dengan pi integral batasnya 0 sampai 2. Fungsinya adalah tadi 2 min Y kuadrat DY. Nah, sekarang kita mau integralin pakai cara metode substitusi. Pi. Nah, ini saya ajarkan cara cepatnya aja ya. Jadi nggak usah memisalkan U-nya yang 2 min Y. Nah, kita pakai gini aja. Pertama, pangkat ini kita integralkan. Jadi sepertiga ya. Sepertiga. Kemudian dikali seperturunan dari yang di dalam kurung, min 1. Nah, kemudian yang 2 min Y, ini pangkatnya jadi bertambah 1 ya, karena integral ya. Jadi 3. 0, 2. Paham? Cara mengintegralkan dengan metode substitusi, tapi cara cepat. Triknya, supaya kita nggak usah menulis panjang-panjang ya. Nanti kalau soalnya jatuh di pilihan ganda kan kita harus menemukan trik mengerjakan soal PG cepat gitu kan. Pokoknya pertama ini pangkatnya ini kita integralkan dulu n-nya ya. N-nya itu menjadi 1/n + 1 ya, 1/3 jadinya. Kemudian dikali 1 dari turunan yang jadi U ini. U-nya kan 2 min Y ya. 2 min Y itu kalau diturunkan adalah min 1. Jadikan 1/. 1 U aksen gitu ya. Kemudian baru yang 2 min Y ini pangkatnya bertambah 1. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal faktorkan aja nih. Min 1/3 faktorkan keluar ya. Jadi min pi/3 nih. Min pi/3. Kemudian dikali sama, nah ini sekarang substitusi 2-nya dulu ke sana. 0 ya berarti. 0 pangkat 3 dikurangi, sekarang yang 0 masuk ke sana. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 ya. Ngapain dikasih kurung sebentar. Ini 8. Oke.
Kemudian kita ini jadi min 8 ya, kalikan ke sana jadi 8/3 pi. Nah, hasilnya sama ya. 8/3 pi satuan volume. Ini juga satuan volume. Paham? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Tuh, kalau pakai yang cara cepatnya, metode substitusi trik cepat, itu dia cuma butuh 3 baris doang. 4 baris sama ini ya. Kalau yang ini panjang nih, karena harus kuadratin dulu, kemudian integralkan satu-satu, habis itu substitusi, baru dapat. Bu, sorry Bu, tadi otak saya nge-lag pas di 1/1, otak saya nge-lag Bu. Itu kenapa tadi 1/1? Turunan dari, jadi kalau misalnya nanti kalian pun dapat soal ini, integral A, kemudian ini U pangkat N, dx misalnya ya, maka ini integralnya caranya adalah A-nya berapa yang tergantung. Kalau di sini A-nya kan nggak ada nih, berarti seper ya. Kemudian per N+1 di sini. N+1 dikali 1 per U aksen. Jadi U-nya itu kita turunkan gitu, C. Kemudian U-nya berpangkat N+1. Nah, ini trik cepatnya. Daripada harus memisalkan U sama dengan, kemudian DU sama dengan apa DX, kemudian kita cari DX sama dengan. Nah, ini sama, C. Tapi di sini kita langsung masukkan ke sini. Paham? U aksen ya, seper U aksen ya. Ya apa? Kenapa pakainya yang turunan? Kenapa pakainya? Yang turunan U-nya. Lo kan kalau kita pakai metode substitusi itu, Tiffany, kan kita mengambil U adalah 2 min Y ya. Kemudian kita turunkan kedua ruas kan, Tiffany, DU ya. DU sama dengan min 1 DX gitu kan. Kemudian kita mencari, ini kan pakai turunan, Tiffany ya. Oke? Oh. Ya, jadi kenapa ini menjadi seper U aksen? Karena dari sini kita kan mencari DX sama dengan kan? Kalau pakai metode substitusi yang saya ajarkan mula-mula, yang urutan normalnya gitu. Kalau ini nggak normal, karena trik cepat tadi ya. Berarti ini DU per. Nah, ini perhatikan di sini menjadi seper U aksen kan? Ya. Oke. Jadi ini rumus ya. Kalau kalian mau menggunakan boleh nih. Terutama kalau soalnya masuk di soal PG ya, kalian butuh sekali nih. Sekali langkah langsung dapat gitu. Ada lagi? Misalnya ya, misalnya nih kalian punya soal integral X plus 1 per, di sini misalnya X pangkat 2 plus 2X min 5 pangkat 7 nih misalnya. DX. Nah, perhatikan. Kalau kita integralin pakai cara ini kan pasti pakai cara U ya, substitusi ya. U-nya yang mana? Yang ini. Nih pangkat min 7 ya jadinya ya. Berarti A-nya siapa? Si X plus 1 itu kita anggap sebagai A. Pokoknya yang keluar dari U itu kita anggap sebagai A. Per N-nya jadi min 7 ya, naik ke atas ya. Berarti min 7 plus 1, kemudian dikali seper U aksen. U aksen berarti ini 2X plus 2 ya, plus 2. Nah, kemudian dikali terakhir X kuadrat, U pangkat min 6 ya jadinya ya. 2 plus 2X min 5. Pangkatnya berarti kan tadinya min 7, bertambah 1 jadinya min 6 ya. Nah, seperti ini. Ini plus C ya. Nah, ini kemudian dicoret nih. Jadi 2 ya. Nah, begitu. Jadi seper 12 ya. Min. Min ya, benar ya. Min seper 12. Kemudian ini. Dilanjutin. Paham? Integral substitusi pakai trik cepat. Apakah paham? Silakan yang belum paham boleh bertanya.
Bu, tadi saya paham yang atas nih, Bu. Terus kenapa tiba-tiba saya tidak paham lagi ya, Bu? Yang Ini 1/x kuadrat plus yang ini jadi U nih, Cek. U pangkat 7 ya. Naik ke atas jadi U pangkat min 7. Jadi yang ini kita anggap sebagai A. Karena dia keluar dari U ya. Pokoknya yang keluar dari U itu kita anggap sebagai A, walaupun dia ada X-nya. Oke, paham, Cek? Kenapa dia pangkat 7, Bu, tadi? Ini loh, pangkat min 7, karena dia per di bawah. Angka 7-nya dapat dari mana itu, Bu? Ini dari soal. Ini loh. Oke. Itu karena di bawah per gitu kan. Karena di bawah per. Ini dari soalnya, Cek. Ini soal baru ya. Oke. Bu, ini tipe soalnya ada berapa banyak? Bu? Kenapa? Tipe soalnya ada berapa banyak? Bu? Soalnya ada berapa banyak? Banyak sekali. Tipe soalnya. Bu. Oh, tipe soalnya. Tipe soalnya itu kan kalau yang integral dasar, kemudian integral substitusi, integral parsial, ya kan? Terus integral yang pakai Y. Kemudian ya udah, terus integral tentu itu buat ngitung luas sama volume. Udah itu aja. Michelle. Bu, kayaknya Ibu kalau jelasin ke kita harus kayak jelasin ke anak TK deh, Bu. Soalnya Ya, Bu, pelan-pelan Ini saya udah banget, berusaha Bu. pelan-pelan ini. Oke. Ya ini udah ya. Oke, sekarang saya hapus, kita ke soal yang lainnya. Yang nggak ada angkanya. Nah ini. Yang G, ini kemarin ya. Ini berarti angka berapa nih di sini? Michelle, ini angka berapa? Ya, Bu. 2, Bu. 2, ya. Ya udah, integralnya berarti dari 0 sampai 2 ya. Fungsinya ini nggak usah dikuadratkan ya, karena sudah kuadrat nih. Ini tinggal jadikan X kuadrat sama dengan aja. Nanti tinggal diintegralkan ya, nggak usah dikuadratkan lagi karena dia sudah X kuadrat bentuknya. Nah, berarti ini volumenya adalah Pi, batasnya dari 0 sampai 2. 0 sampai 2. Nah, fungsi yang kita integralkan adalah 4 min Y kuadrat aja. Nggak usah dikuadratkan lagi karena dari soal aslinya sudah ada kuadratnya. DY. Nah, gitu ya. Tinggal lanjutin ya. Nah, ini juga sudah X kuadrat ya, jadi Y-nya nggak usah dikuadratkan lagi. Jadi, dia adalah volume Pi, batasnya itu dari 0 sampai 3, pokoknya yang Y-nya ya. Kemudian di sini Y aja udah, DY. Nah, begitu. Bisa ya? Nah, kita cari yang nggak ada batasnya. Kalau yang volume sih rata-rata integral dasar ya, nggak ada. Yang metode substitusi atau parsial bahkan itu nggak ada. Nah, kita ke sini nih. Yang D ini batasnya berapa nih? Yang D. Yang ini berapa C ini di sini? Ya, Bu, kenapa? Berapa nih? Di sini angka berapa dia? Sebagai batas integral. Berapa sampai 2? Angka ini. Antara setengah atau enggak 1 sih, Bu, sepertinya. Kalau memotong sumbu Y itu saat nilai apanya 0? Oh, X-nya 0. Iya, berarti 1 ya. Oke, gitu caranya. Jadi kita substitusi ke X-nya itu ganti 0 aja. Jadi pastikan benar-benar kita dapat nilainya gitu ya, Cek ya, jangan dikira-kira. Kalau dikira-kira nanti ya kalau pas tebakannya benar. Kalau salah, ya nggak dapet deh. Mau nyampe pagi ini, Bu. Nah ini kan Yang X-nya soal sudah sebelumnya kuadrat. 2 dari mana? Kenapa? Yang soal sebelumnya tadi 2 dari mana, Bu? 2. Dari ini, dari apa? Persamaan lingkarannya, Joel. Dibagi tadi 2. kan kok bagi 2 di akar, kan dia R kuadrat. Joel, persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Oke? Ya. Kalau ini jadi 5 ya di sini ya. 5 di sini min 5. Itu Joel? Oke? Jadi persamaan lingkaran pun masuk di sini Joel.
Begitulah kira-kira. Nah, di sini jadinya salah, Y-1 ya. Nah, ini nggak usah di kuadratkan karena X kuadratnya sudah Y-1. Nah, DY. Tinggal diintegralkan, kemudian substitusi batasnya. Gitu. Ya, ini berarti dari min 5 sampai 5 ya. Ini jadikan X kuadrat sama dengan 25 min Y kuadrat. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, yang ini sama kayak kemarin, cuman batas integralnya yang kita pakai bukan yang ke sini ya, tapi yang ke sini. Ini kemarin berapa nih, Joel? Yo, masih ingat nggak? Ini batas integralnya dari 0 sampai berapa nih, Joel? Di sini angka berapa? Sebentar, Bu. 1, bener nggak, Bu? 2, Joel. Kenapa 2? Ayo. Di sini berapa, Joel? Nih, supaya kamu jadi kebayang. Di sini angka berapa? 2. 3, Joel. Iya. Dari sini loh, nih. X kuadrat itu dibagi 9. Oh, berarti 9-nya jadikan 3 kuadrat, Joel. Oke? Oke, Bu. Oke, yang ini Y kuadrat pernya 4. Berarti 4 jadikan 2 kuadrat gitu, Joel ya. Oke? Kalau dalam per kayak gitu, Bu. Ini persamaan elips namanya, ya. Oke? Berarti kalau yang J itu J, di sini berapa? 4. 4. Betul. Di X-nya sini? 3. Ya, betul. Oke, Bu. Paham ya? Pokoknya X kuadratnya itu dibagi berapa? Dia jadikan berapa kuadrat gitu. Oke, sekarang berarti di sini volumenya kalau diputar terhadap sumbu Y, di sini pi. Kemudian integralnya batasnya yang dipakai yang 0 sampai 2 ya, jangan 0 sampai 3. Karena dia diputar terhadap sumbu Y. Kemudian ini jadikan X kuadrat sama dengan, jadinya apa nih, Joel? 36 min berapa? Per 4. Berapa di sini? Joel? Ya, Bu, maaf, Bu. Oke, ini kan X kuadrat sama dengan dari persamaan ini. X kuadrat Iya, Bu. sama dengan 36 dikurangi berapa? Y kuadrat dibagi 4. Bentar ya, Bu. Kali silang, Joel. Iya, Bu. Berapa jadinya? Berapa? 9 Y kuadrat, Joel. Ya, oke. Ini kali silang nih. Jadi 4X kuadrat ditambah 9Y kuadrat sama dengan 36 nih. 9 kali 4 kali 1. Kali silang ya. Berarti di sini yang kita integralkan adalah 36 bagi 4 itu 9. Dikurangi 9 per 4 Y kuadrat. Nah, ini tinggal diintegralkan, nggak usah dikuadratkan lagi ya. Karena dia sudah X kuadrat sama dengan. Tuh. Nah, ini tinggal dilanjutin. Itu ya, paham ya? Nah, kalau yang N nih, oh ini kan udah ada 1 ya, 0 sampai 1 nih. Nah, tapi fungsi yang lebih tinggi siapa nih? Coba ke M dulu ya. M dulu nih. Berarti volumenya sama dengan pi Tio. Yang ini batasnya kan 0 sampai 1 nih. Ya, Bu. 1. Nah, fungsi yang lebih, misalnya yang ini saya jadikan X1 kuadrat, yang ini X2. Nah, berarti di sini X berapa kuadrat dikurangi X berapa kuadrat? Berarti X2 kuadrat ya, Bu? Atau X2 kuadrat ya.
X2 kuadrat Kenapa? dikurangi Karena X1 kuadrat. X2 itu yang lebih tinggi ya. Nah, lebih tinggi sebentar. Salah, Tio. Dia Oh, yang lebih diputarnya tinggi X1 ya, Bu? Iya, iya. karena diputar Oh, iya, terhadap iya. sumbu Y ya. Kebalik nih. Ini harusnya Berarti X. 1 dulu. Yang ini ya, yang ini yang lebih jauh dari sumbu Y itu siapa? Dikurangi yang lebih dekat ke sumbu Y. Berarti X2 kuadrat. Nah, DY. Nah, berarti dia sama dengan pi integral batasnya dari 0 sampai 1 X1 dikuadratin. Oh, ini sudah X1 kuadrat, berarti Y aja nih. Y dikurangi. Nah, ini dikuadratkan masing-masing dulu ya, baru dikurang ya. Jangan dikurang dulu baru dikuadratin. Kalau menghitung luas, itu hanya dikurang aja, yang lebih tinggi dikurangi yang lebih rendah. Kalau yang volume, dikuadratkan dulu, karena kita mencari R kuadrat dulu, baru diselisihkan. Begitu. Ini X2 belum dikuadratkan, berarti dikurangi Y kuadrat. Nah, DY. Tinggal dilanjutin ya, kalau udah dapat ini mah. Melanjutkan sendiri, harus ingat tapi rumusnya ya. A per N plus 1, X pangkat N plus 1 gitu. Oke, sekarang yang N. Yang N, mencari batas integral. Batas integralnya belum ada nih. Nah, ini ya, kita mencari yang di sini nih. Ini angka berapa sih? Sama yang ini angka berapa sih? Nah, kalau kita mencari perpotongan antara dua titik, ini caranya gimana, Garas? Gimana caranya? Ini kita jadikan X1, yang ini X2 ya. Gimana, Garas? Caranya? Mencari titik potong kedua garis, caranya gimana? Apa sih namanya? Lupa yang disamain habis itu dikurangin. Disamakan, ya. Berarti X1 sama dengan X2 dulu. Karena kita mencari batas dalam Y ya. Sama dengan dulu ya. Sama dengan X2. X1 siapa? Y kuadrat. Sama dengan X2 siapa? Nah, ini harus pindah ruas dulu ya. Jadi X sama dengan 2 min Y kuadrat ya. Pokoknya jangan keliru pindah ruasnya supaya min plusnya benar. Jadi di sini 2 min Y kuadrat. Pindah ruas semua ke ruas kiri, jadinya adalah 2Y kuadrat min 2 sama dengan 0 ya. Nah, berarti dari sini kelihatan berapa Y-nya, nilainya. Dibagi 2 dulu ya, kemudian faktorin. Garas. Jadinya ketemu Y-nya berapa dan berapa. Di min 1 Y plus 1. Ya, di sini min 1, di sini plus 1. Jadi, volumenya adalah pi batasnya dari min 1 sampai 1. Kemudian, fungsi yang terjauh dari sumbu Y siapa, Garas? Y X1 atau X2? Yang paling jauh dari sumbu Y, karena kita mau diputar terhadap sumbu Y ya, berarti kita cari yang terjauh dari sumbu Y dulu, dikuadratin, kemudian dikurangi yang terdekat dengan sumbu Y. Yang itu ya Bu, Y kuadrat sama dengan X. Ini X1 yang ke sini nih. X1 yang ke sini nih. Garas. Nah, jangan kembali lihatnya ya. Nah, ini udah ditunjukin nih. Tuh. Jadi ya. Yang Y kuadrat. Yang 2 min Y kuadrat ya. Kan harus jadikan X kuadrat. Nah, ini dikuadratkan nih, Garas. Baru dikurangi dengan Y pangkat 4 ya, dikuadratin tuh. X1-nya juga. Ini jadi pangkat 4. Nah, baru DY. Paham, Garas? Paham. Pokoknya harus jeli lihatnya ya. Jangan kebalik-balik karena pasti akan menyilang seperti ini. Jangan ketuker X1 atau X2-nya supaya nanti nggak keliru hitungnya. Kemudian dia dikuadratkan dulu ya, pastikan
bentuknya harus kuadrat dulu nih, dikuadratkan dulu, baru dikurangi sama yang X1, dikuadratkan juga gitu. Nah, ini tinggal diselesaikan dulu nih, dikuadratkan dulu ya. Dikuadratkan dulu, kemudian disederhanakan dulu, baru diintegralkan. Paham sampai yang N? Jelas ya? Bu, saya masih nggak ngerti nih. Ya, apa Joel? Yang Bu mana? bilang tadi kali silang agak lama. Oh, di sini? X. Oke. Ini kan jadinya kali silang ya. Jadi 4X kuadrat. Kuadrat plus 9 tambah kuadrat. Masih agak lama, Bu. Kuadrat plus 9Y kuadrat per 36 kan? Sama dengan 1, Joel. Ya enggak? Kalau 36 plus emang dikali boleh, 1. Bu. Hah? Kenapa? Itu plus emang boleh, Bu, kayak gitu. Enggak apa-apa, kita menyamakan penyebut kok. Disamakan penyebutnya, Joel. Terus kali silang. Oh iya, sampai udah. Nah, oke. Ada lagi? Pertanyaan, silakan. Ini yang keluar dari Zoom siapa? KB? KB jangan-jangan keluar deh. KB. Bu, itu di sebelah kiri, Bu. Kenapa? Itu 9-9/4 Y kuadrat. Bu. Yang paling kiri. Yang paling kiri, ini. 9 dikurangi 9/4 Y kuadrat. Kan 36 dibagi 4 kan 9. Oh iya, oke. Ya. Alisa. Oke. Kita lanjutin ya. Ini yang keluar dari Zoom banyak banget nih. KB sendiri aja keluar dari Zoom. Ryan masih di dalam. Ryan? Nggak ada suaranya. Ibu manggil saya kenapa? Oh iya ada berarti. Bu, saya mau nanya, Bu. Apa boleh? Itu, Bu, saya sebentar. Yang mana? Yang M apa yang N? Yang N deh, Bu. Yang N, bagian mananya? Ini mencari batas integral. Cari batas integral. Nah, yang X1 sama dengan X2 itu mencari batas integral ya. Buat dapat min 1 sama 1 itu. Jadi, kenapa X1 sama dengan X2, Bu? Biasanya kan Y1 sama dengan Y2. Kalau dia mau dikerjakan dalam DX, maka kita mencari batas integral itu memakai Y1 sama dengan Y2 gitu ya. Karena nanti kan Y-nya jadi hilang. Jadi ketemu X-nya gitu. Kalau kita mau mengintegralkan dalam DY, diputar terhadap sumbu Y, berarti kita harus pastikan persamaan fungsi kita adalah X sama dengan gitu ya. Supaya X-nya hilang nih. Jadi nanti kalian akan dapat variabel Y-nya gitu. Karena yang jadi batas integral adalah nilai Y ya. Sampai di situ paham, Alisa? Ibu. Ya. Ibu. Kalau persamaan ada 3 gimana, Bu? Ini tiba-tiba ada yang melihat. Oke, coba ya kita cari. Kalau persamaannya ada 3. Yang ini udah ya, saya hapus ya. Alisa tadi udah paham? Kemudian yang di sini, udah? Yang M saya masih nggak ngerti, Bu, yang M. Oh, yang M. Yang M ini kan batas integralnya udah ada nih di soal. Dari 0 sampai 1. Nah, sekarang yang diintegralkan itu juga sama yang di sini nih. Ini adalah fungsi yang terjauh dari sumbu Y siapa? Di sini adalah X2 nih. Berarti di sini X2 kuadrat dikurangi X1 kuadrat nih. Ya kan? Karena X1 itu justru yang lebih dekat ke sumbu Y. Nah, yang M juga nih. Siapa yang lebih jauh dari sumbu Y? Si garis ini loh.
Nah, garis ini siapa? X1, berarti di sini X1 kuadrat. Dikurangi yang terdekat ke sumbu Y adalah yang garis ini. X2 dikuadratin. Gitu, Alisa, paham ya? Oke, makasih. Bu. Ya. Kalau Nah, udah sekarang disederhanain, habis itu diintegralin gitu. Betul. Jadi yang ini dicari dulu dia dijumlahin sama dia ya. Ini jadi Y pangkat 4-nya hilang ya. Dia menjadi 4, kemudian min 4Y pangkat 2 ya. Y pangkat 2. Nah, di sini kan jadi plus Y pangkat 4 min Y pangkat 4 habis. Nah, ini tinggal diintegralin gitu. Nah, sekarang kalau misalnya nanti Bu, kalau nanti ada 3 garis, kalau di volume nggak mungkin C, jarang. Tapi kalau yang di di luas ada ya, yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kita lihat lagi. Tapi nggak keluar dong. Tapi nggak keluar dong, Bu. Kalau di volume kan memang nggak ada C, jadi saya nggak bakal ngeluarin di volume. Kalau di luasan bisa jadi C, gitu. Oke. Nah, yang ini nih. Kalau yang O nih, kalau yang O dia diputar terhadap sumbu Y, maka kita nggak bisa menghitung sekali. Jadi ya kita harus potong di sini nih. Jadi kasusnya itu mirip kayak yang di luasan kemarin. Jadi ini dianggap sebagai L1, yang ini dianggap sebagai L2. Kenapa? Kenapa harus dipotong, Bu? Bukannya kita diputer ya utuh aja, nanti diputer kan jadinya utuh bendanya gitu kan? Nah, perhatikan. Nah, ini nanti diputer ya. Ini kan nanti bendanya jadinya seperti ini nih kalau diputar. Tetapi kita ngitungnya, perhatikan di sini kan full nih, ya nggak? Yang di alasnya ini dia adalah kayak setengah bola gitu ya, setengah bola. Nah, dia nggak ada perpotongan antara perhatikan nih, kalau diputar terhadap sumbu Y, kan pertama yang perlu perhatikan adalah fungsi siapa yang lebih jauh dari sumbu Y, si fungsi yang lingkaran yang jari-jarinya 5 ini ya. Kemudian yang lebih dekat ke sumbu Y siapa? Si persamaan lingkaran yang jari-jarinya 4, tetapi di sini sama sumbu Y. Nah, karena ada 2 garis nih, maka di sini perpotongan antara 2 garis itu harus kita potong. Hitung satu persatu, gitu ya. Jadi yang pertama, kita menghitung volumenya adalah Pi. Nah, Pi-nya terakhir ya. Nah, kita hitung volume yang pertama. Itu integralnya, batasnya dari 0 sampai yang di sini 4 pasti nih. 0 sampai 4. 0 sampai 4. Kemudian fungsinya siapa? Si fungsi yang R-nya, ini saya anggap sebagai X1. R-nya 5 sama yang dikurangi sama yang R-nya 4 nih, ya kan? Karena ini ada 2 lingkaran nih pembatasnya. Jadi di sini X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. DY. Kemudian luasan yang kedua plus integral. Luasan yang kedua integral, batasnya dari 4 sampai 5 ya. Dari 4 sampai 5. Fungsi yang kita integralkan siapa? Si fungsi lingkaran yang jari-jarinya 5 aja. Berarti X1 kuadrat aja nih. Yang kita integralkan dari 4 sampai 5. Di sini DY. Jadi kita menghitung 2 kali luasan ya. 2 kali volume. Gitu. Dikali Pi-nya terakhir aja. Karena ini Pi, kemudian ditambah Pi juga, jadi Pi-nya faktorkan. Ada pertanyaan? Silakan. Bu, jujur banget, saya kira kita suruh nyari kayak keseluruhan, habis itu dikurangin. Kok dikurangi? Dikuranginya udah di sini nih, Aceh. Dikuranginya udah di sini. Makanya dia berongga kan, karena lingkaran yang berjari-jari 5 dikurangi lingkaran yang berjari-jari 4 sudah dikurangi di sini, C. Oke. Terus ditambahin buat apa lagi, Bu? Ditambah yang ini. Kita menghitung ini sendiri. Dari 4 sampai 5 itu kan bendanya pejal nih, nggak ada rongga sama sekali. Oke, ngerti. Oke. Jadi yang berongga dihitung sendiri,
kemudian yang pejal seluruhnya itu kita hitung sendiri gitu ya, kemudian ditambah. Oke? Oke, Bu. Oke. Nah, kalau yang L sama P ini mirip nih. Kalau yang L ini pokoknya fungsi yang terjauh dikurangi fungsi yang terdekat. Nah, ini fungsinya apa nih? Nggak ada di sini nih. Ayo, fungsinya apa? Melodi ini fungsinya apa nih? Melodi. Di sini angka berapa nih Melodi? 2. 2, benar. Di sini angka berapa? 2 juga. 2 juga. Berarti persamaan garisnya, ingat program linier? Persamaan garis lurus yang memotong sumbu Y di 0,2 dan memotong sumbu X di 2,0. Persamaannya apa? Rumusnya apa? AX, saya ingatin lagi nih, plus BY, ingat ya, Melodi? Iya, Bu. Sama dengan A kali B ya. Ya, jadinya apa? Y plus X plus Y sama dengan 2. Ya, betul. Plus Y sama dengan 2. Nah, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, bisa ya. Nah, ini kalau yang ini nih, ini 3 ya, angka 3 nih. Di sini angka 2, berarti persamaan garisnya apa nih? Kristi yang B, persamaan garisnya. Di sini 2. Iya. Ini 3, berarti persamaan garisnya? Ini rumusnya nih. Pakai rumusnya. A-nya yang mana? A-nya yang mana? A-nya yang 2 apa yang 3? A-nya yang mana? Kalau ini sama nih. A-nya yang di sumbu Y. Kristi, jangan kebalik ya. Yang di sumbu Y. A-nya yang 2. Jadinya 2X plus apa? Plus 3Y. 3Y sama dengan? 6. Iya. Nah, nanti tinggal dinyatakan dalam X sama dengan ya. Kemudian dikuadratkan. Oke. Pokoknya fungsi yang terjauh dikurangi fungsi yang dekat gitu ya. Oke, sekarang kita mau belajar yang gambarnya nggak ada nih. Ya, ini saya tutup ya, saya buang ya. Kalau misalnya, Aaron. Ya, Bu. Aaron, kamu kenapa? Baru bangun, Bu. Ya elah. Tadi si Nanda gimana, Tiffany? Udah ada kabar belum? Belum sih, Bu. Belum balas apa-apa. Belum ya? Iya. Aduh, Bu, Aaron. Nanda sakit katanya. Oh, Nanda sakit. Oke. Oke, kita lanjutin. Sekarang nomor 3 nih. Yang nggak ada gambarnya ya. Nah, ini nomor 3 diputar terhadap sumbu X. Nomor 4 diputar terhadap sumbu Y ya. Kayaknya kemarin saya salah ketik. Coba kalian lihat di modul kalian. Lihat di modul latihan 5 nomor 4. Di situ sumbu X atau sumbu Y ditulisnya. Kalau sumbu X kalian coret, kalian ganti sumbu Y ya, yang nomor 4. Yang nomor 4 diputar terhadap sumbu Y. Yang nomor 4 ya. Bukan yang nomor 3. Nah, nomor 4 nih. Nah, ini kemarin saya baru ganti nih. Kayaknya sih yang kecetak yang sumbu X. Diganti ya. Oke, yang nomor 4. Oke, sekarang kita dari nomor 3 dulu nih. Tanpa menggambar. Bisa nggak? Nah, kalau yang ini nih, yang A dulu ya. Yang B aja deh, yang ada 2 garis ya. Kalau yang A cuma 1 garis. Kalau dia linier, nggak ada kuadratnya, tinggal kalian bikin tabelnya aja ya. Y sama dengan 2X. Bikin tabelnya. X dan Y.
Kalau X-nya 0, Y-nya juga 0 ya. X-nya kalian ambil sembarang. Kalau X-nya 1, berarti 1 kali 2, 2. Kemudian tabel yang kedua, Y sama dengan X plus 1. Bikin tabelnya. Habis itu digambar gitu ya. X, Y. Kalau X-nya 0, Y-nya 1. Sekarang kalau X-nya 1, Y-nya 2. Nah, kita gambar sekarang. Di sini ya. Gambarnya 0,0. Kemudian 1,2. 2 di sini. Nah, ini garis yang pertama. Kita hubungkan dengan garis lurus. Nah, kemudian sekarang yang kedua. Yang kedua itu 0, X-nya 0,1 di sini dong. Saya pakai warna yang berbeda. Di sini titiknya 0,1. Kemudian 1,2 di sini sama dong. Oke, kemudian kita gambar dengan garis lurus. Kok miring-miring? Sebentar, andu-andu. Kok nggak pas? Nah, seperti ini. Kemudian dibatasi oleh sumbu Y. Nah, berarti harus kena sumbu Y ya. Nah, ini segitiga yang tertutup ini ya, pokoknya luasan daerah atau volume itu pasti wilayahnya tertutup, nggak mungkin wilayah terbuka ya. Nah, harus kena ketiga syarat ini, harus kena Y sama dengan 2X, harus kena Y sama dengan X plus 1, itu di sini. Nah, sekarang kita mencari batas integral, dia mau diputar terhadap sumbu X. Berarti kita ke sumbu X ini. Nah, ini berarti 1 tadi ya, 0 sampai 1. Ini berarti volumenya adalah Pi integral batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian fungsinya dalam Y sama dengan, nah siapa yang lebih jauh dari sumbu X? Si garis yang ini saya anggap sebagai Y1, ini saya anggap sebagai Y2. Berarti yang warna ungu itu yang Y2 ya. Berarti di sini Y2 dikuadratin, dikurangi Y1 dikuadratin. Iya, betul. DX. Nah, begini. Bisa ya? Sama dengan tinggal dilanjutin. Masukkan Y2-nya berarti ini jadi 4X kuadrat ya. 4X kuadrat. Kemudian ini X plus 1 dikuadratin dulu baru dikurang. Paham yang B? Jadi kita harus nentuin batas integralnya sendiri ya, Bu, kalau kayak gini. Ya, betul. Kalau dia nggak diberikan, kalau yang A ini sudah diberikan nih, dari 1 sampai 2, gampang nih. Nomor C juga udah ada nih, dari 1 sampai 3 ya. Yang nomor E juga ada nih. Nah, kalau yang nomor D ini, kan nggak ada. Gimana caranya menentukannya? Ya, kalau dia diputar terhadap sumbu X, berarti kita mencari batas integral, itu adalah Y1 sama dengan Y2 ya. Y1 sama dengan Y2. Mencari batas integral ya, karena dia diputar terhadap sumbu X. Berarti Y1-nya siapa? Si akar X ya. Akar X. Sama dengan Y2-nya adalah X. Nah, berarti ini kita kuadratkan aja nih, biar gampang ya. Jadi X sama dengan X kuadrat. Ya udah, batasnya dari 0 sampai 1 ya berarti ya. Tinggal difaktorkan nih. X kuadrat min X sama dengan 0. Kemudian difaktorkan. Jadi ketemunya 0 sama 1. X, buka kurung, X min 1. Nah, begini. Sama dengan 0. Nah, ya udah, ini dapat 0, yang ini dapat 1. Kemudian menentukan fungsi mana yang lebih tinggi, kan Bu, di sini kan nggak ada gambarnya. Berarti saya menentukan fungsi mana yang lebih tinggi itu gimana? Kalau batas integral saya udah tahu nih. Ya udah, kalau dia diputar terhadap sumbu X, kita tinggal mencari Y1 sama dengan Y2.
kalau diputar terhadap sumbu Y tinggal X1 sama dengan X2, tapi menentukan siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih jauh dari sumbu Y, sumbu X itu gimana caranya? Caranya adalah gini, nggak usah digambar lagi. Caranya adalah, ini kan tadi batasnya 0 sampai 1. Kita ambil nilai X yang di antara ini, karena kita hanya menghitung volume yang ada di antara 0 sampai 1 ya. Berarti misalnya setengah nih, kita ambil X-nya sama dengan setengah. Kita substitusi ke kedua kurvanya. Nanti dari situ kan kita tahu siapa yang lebih tinggi gitu ya, siapa lebih besar nilainya, itu adalah yang di depan gitu. Y1-nya adalah akar X kan tadi. Akar X. Nah, akar X itu berarti akar setengah itu adalah setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Kemudian Y2-nya adalah X. X-nya adalah setengah. Nah, setengah itu adalah 0,5 ya. Nah, Bu, kalau setengah akar 2 gimana cara membedakan siapa yang lebih besar? Nah, setengah itu kan 0,5. Ya udah, kalau setengah dikali akar 2 pasti dia lebih tinggi ya. Ini sekitar 0,67-an nih. Nah, dia pasti akan lebih tinggi. Ya udah, berarti yang akar X itu yang di depan. Akar X dikuadratkan ya. Karena dia harus Y kuadrat. Nah, ini sudah Y kuadrat. Berarti yang depan itu adalah Y1 kuadrat dikurangi Y2 kuadrat. Apakah paham? Tanpa menggambar grafik, kita bisa menghitung volumenya. Tapi boleh gini nggak sih, Bu? Kalau misalnya saya males gitu nyari mana yang lebih tinggi, saya mutlakin, boleh nggak, Bu? Mutlakkan. Boleh aja sih. Dimutlakan kan pasti selisihnya akan dapat juga ya. Kalau kebalik ya pasti minus. Kalau kita mutlakan ya udah jadi positif. Ya, Cek ya? Boleh. Jadi ini kalian kasih tanda mutlak kayak gini ya. Mutlaknya di luar sini juga boleh. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Berarti yang F bisa juga ya? Tanpa menggunakan gambar bisa nih. Atau kalian kalau misalnya browsing di internet, kalian bisa menemukan gini. Volume, kalau itu luas deh ya. Kalau volume enggak. Ada rumus luas yang luas nih. D akar D ya. D. Tapi saya nggak tahu di modul saya ada nggak rumus ini. Akar D per 6A. Nah, rumus ini bisa dipakai jika apa? Jika, nah kayak F ini. Kayak yang F ini bisa kita memakai ini, tapi pertanyaannya adalah luas ya, bukan volume ya. Yang ditanya adalah luas L. Masih ada pertanyaan sampai yang F nih? Kalau enggak, saya lanjutin nomor 4. Nomor 4 ya. Sekarang yang diputar terhadap sumbu Y ya. Oke, ini saya hapus. Kita ke nomor, oh ini masih ada ternyata. Yang nomor 3 tadi. Bu, kalau yang I ini gimana? Dengan sumbu X itu artinya Y sama dengan 0 ya. Nah, kita dapat batas yang satunya. Ini kan batas yang satunya udah ada nih. Nah, cara mencari batas yang satunya berarti kita sama dengan kan nih Y1 sama dengan Y2 ya. Y1-nya siapa? Si akar pangkat 3 akar dari X pangkat 3. Disama dengankan dengan 0 nih. Oh ya udah, dari sini ketemu X-nya 0 pasti ya. X berapa jika dipangkatkan kemudian di akar ketemunya 0 ya pasti 0. Gitu. Berarti volumenya adalah pi batas integralnya dari 0 sampai 2. Nah, begitu. Kemudian ini tinggal dikuadratkan ya. Kalau dikuadratkan ya udah jadi X pangkat 3 dx. Gitu ya. Nah, gampang nih tanpa gambar. Kemudian yang nomor 4 ya.
Nomor 4. Dia diputar terhadap sumbu Y. Diputar terhadap sumbu Y, maka fungsinya jadikan X sama dengan, oke? Nah, contoh yang ini tadi. Oh, ini gambarnya tadi ada ya. Berarti batas integralnya, kan tadi gambarnya itu 0,1 sama 1,2. Ini garis yang pertama ke sini, garis yang kedua ke sana. Salah ya? Oh benar ya, ini ya. Nah, kalau diputar terhadap sumbu Y, berarti kita mencarinya ke sana nih arahnya. Kita mencari ke sini nih. Nah, ini berapa? Ini ya, daerahnya tadi kan. Diputar terhadap sumbu Y. Gambarnya salah deh. Sebentar. Ini menyesatkan, gambarnya salah. Kita gambar yang benar. Kalau X-nya 0, Y-nya 0. 0,0. Kalau X-nya 1, agak gede deh. Y-nya 2. 2 di sini. Nah, di sini. Kita garis dulu. Garis. Kemudian kalau X-nya 0, Y-nya 1 di sini. Kalau X-nya 1, 2. Oh, di sini. Berarti ke sini. Oh, benar ya? Ini ya tadi. Oke. Kemudian diputar terhadap sumbu Y. Nah, ini dia C. Kalau dia diputar terhadap sumbu Y, perhatikan yang terjauh dari sumbu Y itu hanya satu garis nih, ya kan? Garis ini garis Y1 ya. Y1 ini garis jangan Y. Kan dia diputar terhadap sumbu Y, berarti harus X ya. Nah, ini X1, yang ini X2. Nah, oke, perhatikan nih. Yang di sebelah kanannya arsiran itu cuman ada satu garis, tetapi di kirinya arsiran ada dua garis nih. Garis ini dan sumbu Y, berarti di sini harus dipotong. 2 kali menghitung ya. Oke. Nah, ini berarti volume 1 dan volume 2 ya. Maka dia menjadi V sama dengan Pi kali integral. Pertama dari sini sampai sini ini 1 ya. Dari 0 sampai 1 dulu. 0 sampai 1. Fungsi yang kita integralkan siapa sih? Y, X1 nih. X1 kuadrat. X1 kuadrat. Kemudian DY. Kemudian ditambah integral yang kedua itu dari 1, kok lurus ini? Sebentar. Ini integral. Dari 1, nah sekarang ini berapa nih? Kita hitung dulu nih. Kalau X-nya, oh tadi 2 ya. Di sini 2. Nah, fungsi yang diintegralkan siapa nih? Ada 2 fungsi nih, berongga ya. Karena berongga berarti X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. X1 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. 2 kuadrat. Nah, DY. Apakah paham sampai di sini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. KW? Kok KW? KB. KW mah IPA 2 ya. KB? Hilang lagi dia. Bu, mau nanya itu Ibu tahu X1, X2 itu yang dari mana, Bu? Dari sini, ini pokoknya di soal itu yang muncul duluan itu kita anggap sebagai Y1, Y2. Nah, kemudian kalau dijadikan X berarti pasti yang dari Y1 itu ketemu X1 ya. Berarti X1 Oke.
Itu adalah pokoknya yang muncul pertama di soal kita, itu langsung kita labeli Y1 atau X1. Itu ya. Nah, ini tinggal dikuadratkan nanti ya. Yang ini jadi X2 sama dengan Y2 dikurangi 1. Kalau yang digambar tadi X1, X2-nya Ibu gimana dapatnya? Sembarang. Kalau ada gambarnya terserah. Cuel ya. Oke, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Nggak ada? Oke, saya lanjutin ke nomor berikutnya. Ini saya hapus ya. Nah, kalau yang ini. Kalau yang ini ya, K ya. Coba. K itu berarti kalau nanti kalian mau gambar, itu elips. Ya, elips ini X kuadrat per 4. Oh, berarti X-nya itu dari min 2 sampai 2. Karena elips ya. Kemudian Y kuadratnya dibagi berapa? 9. Oh, berarti di sini min 3 sampai 3 gitu caranya. Kalau elips mah gampang kayak lingkaran sebenarnya. Cuman fokusnya kita cari dulu ya. Nah, ini kayak lingkaran tapi penyok gitu ya. Nah, kemudian yang ini kan tinggal bikin tabel ya. Karena linear ya. X, Y. X-nya 0. Y-nya berapa? Ya udah 6 dibagi ini ya. 2 ya, 3. Kalau Y-nya yang 0. Jadi X-nya 2. Ya udah. 0,3 di sini. Kemudian 2,0 di sini. Nah, ini di garis ke sana. Nah, kayak tadi ya, yang ini nih. Gitu. Yang mau diputer terhadap sumbu siapa? Sumbu Y, berarti ke sana arahnya. Gitu. Berarti batas integralnya dari 0 sampai 3 ya, jangan dari 2 sampai 3, oke? Yang dilihat itu ininya. Y-nya, sumbu Y dari 0 sampai 3 gitu. Volume sama dengan Pi integral dari 0 sampai 3. Nah, gitu. Fungsi yang terluar siapa? Si elips ini. Jadikan X kuadrat sama dengan ya. Ini kayak tadi. Berarti dia menjadi 36 dibagi 9 ya. Jadi 4 nih. 4 min 9 per 4. Salah. 4 per 9. 4 per 9 Y kuadrat. Nah, kemudian dikurangi. Yang ini dijadikan X sama dengan dulu, kemudian dikuadratkan ya. X sama dengan, berarti 6 dikurangi 2Y dibagi 3. Nah, kemudian dikuadratkan ya. Min menjadi 2 ya. 2 min 2 per 3 per 3 Y dikuadratkan. DY. Nah, begini. Apakah jelas? Sampai nomor 4 nih. Silakan kalau ada yang mau bertanya. KB, kamu putus-putus ya? Iya, Bu. Nggak ada pertanyaan? Aceh, kamu kan kayaknya udah lihat soal di soal tugasnya ya di psikologi ya. Aceh mana? Jangan-jangan Aceh keluar deh. Oke. Enggak, Aceh di sini masih hidup. Kenapa? Aceh masih hidup. Oh, masih ya. Saya pikir kamu keluar. Kamu kan udah atem soal di psikologi ya tugasnya ya? Baru Coba lihat kalau, sih program gitu. Ya, siapa tahu ada pertanyaan dari situ. Coba kamu lihat.
sebenarnya kalau misalnya ada pertanyaan itu, saya mau nanya, kenapa Ibu minta susah gitu? Gimana? Kenapa soalnya susah? Enggak juga sih, Cek. Kalau urutan kerjanya kita udah hafal, ini yang dimaui apa sih? Kita harus mencari apa sih? Itu sebenarnya nggak susah juga sih, Cek. Cuman fungsinya kan banyak banget bentuknya. Jadi itu yang mungkin yang bikin rempong ya. Ada fungsi pangkat 3, ada elips, ada lingkaran. Nah, mungkin itu yang bikin puyeng. Ada Y kuadrat, ada X kuadrat gitu kan. Sebenarnya bentuk itu nggak usah dipedulikan. Yang kamu pedulikan adalah ini mau diputar terhadap sumbu apa nih gitu. Kalau sumbu Y berarti harus jadikan X sama dengan. Saya belum buka yang saya baru buka yang tak tentu. Yang tentu saya belum buka, Bu. Oke. Ada pertanyaan nggak dari situ? Siapa tahu ada yang mau kamu tanyakan. Paling ini sih, Bu, yang agak ribet yang soalnya tuh 1 per X pangkat 3, X akar 3, X pangkat 2, min X per 2 akar X, dx itu sih, Bu. Oh, integral ya? Coba pelan-pelan. 1 per? Hasil dari integral 1 per X kali akar pangkat 3, X kuadrat, min X per 2 akar X, dalam kurung dx adalah Min X per 2 X pangkat 2 ya? Oh, dx ya? Iya. Oh, ini X-nya tinggal gabungin dulu, C. Ini kan jadinya 1 ditambah 2 per 3 kan? Jadi X pangkat min, naikkan ke atas. Jadi min 5 per 3 kan? Ya enggak? Kemudian min, yang ini X pangkat 1 dikurangi setengah. 1 per 2-nya jangan naik ya. 2-nya tetap di bawah. X-nya pangkat setengah, C. Karena 1 dikurangi setengah ya. Nah, dx tinggal diintegralkan tuh. Diintegral, jangan lupa 1 per, gitu kan. Min 5 per 3 ditambah 1. Jadinya min 2 per 3 ya. Kemudian X-nya pangkatnya adalah min 2 per 3. Kemudian min setengah dibagi setengah A per N plus 1. Berarti ini 3 per 2 ya. 3 per 2. X-nya pangkatnya bertambah 1. Jadi 3 per 2 ya. Kemudian ditambah C. Jangan lupa di integral tak tentu. Itu ya udah tinggal dirapikan, C. Ya kan? Pokoknya kalau ketemu integral yang X-nya masih nyebar, maka dia harus digabungkan dulu. Pangkatnya ditambahin dulu ya. Kemudian kalau masih per X, X-nya naikkan ke atas dulu. Jadi pangkatnya minus. Gitu. Baru diintegralkan pakai rumus dasar. Setelah itu tinggal dirapikan. Ini menjadi min 3 per 2 kan. Min 3 per 2 akar pangkat 3 dari X kuadrat kan. Karena pangkatnya minus. Jadi dia turun lagi ke bawah. Kemudian ini min. Yang ini jadinya min 1/3 nih. 1 per 3. Kemudian di sini X akar X. Itu. Plus C. Gitu ya. Oke. Apalagi? Ada lagi nggak? Kalau nggak ada lagi? Ada. Apa? Hasil dari integral X kuadrat akar 2X plus 1 dx. X kuadrat akar berapa? Akarnya akar berapa? 2X plus 1. Oh, oke. 2X plus 1. Pakai parsial aja. dx. Pakai yang tabel lama banget, Bu, nggak ketemu-ketemu. Seriusan, sebentar. Kita pindah tempat nih. Integral dari X kuadrat akar 2X plus 1 ya. Plus 1 dx.
Nih, caranya adalah gini. Ini X kuadrat. Kemudian ke sini, kok sempit banget, sebentar. Yang agak lebar. Di sini 2X kan. Kemudian ini di sini 2 ya. Kemudian terakhir adalah 0. Ini diturunin. Kemudian ini naik gitu ya. Nah, yang ini adalah akar 2X atau gini aja nih. Akarnya kita jadikan pangkat pecahan aja biar kita lihatnya gampang. 2X plus 1 pangkat setengah. 1/2. Nah, kita pakai rumus yang tadi, Cek. Yang A per N plus 1 dikali 1/U aksen. Itu dari ya. 1/U aksen. Kemudian U-nya pangkatnya bertambah 1 ya. N plus 1. Nah, kita pakai rumus ini aja, Cek. Biar cepet, Cek. Nih. Ini kan setengah nih. Ditambah 1 jadinya adalah A-nya kan 1 ya. Berarti 1/3/2 ya. Jadi 2/3 nih. 2/3 dikali 1/2 ya. U-nya kan 2X plus 1 ya. Nah, gini aja ya. Kemudian ya udah 2X plus 1 pangkatnya jadi 3/2 ya. Nah, ini kan cepet, Cek. 3/2. Nah, yang ini coret nih. 1/3 ya jadinya. Tuh, 1/3 jadi A-nya nih, Cek. Ya. Berarti 1/3 dibagi 3/2 ditambah 2/2, 5/2 ya. Dibagi 5/2 di sini nih. Kemudian dikali 1/2 lagi, Cek. Nah, kemudian dia 2X plus 1 pangkatnya jadi 5/2. Nah, kemudian diintegralkan lagi, ini disederhanakan dulu nih. Jadinya adalah 2/15. 2-nya coret ya. U-nya Apa, emang Cek? 2. Kan itu 1/U aksen kan? U-nya kan aksen. 2X plus 1. 2X plus 1 U-nya. Oke. Ya, selalu itu. Jadinya 1/15 ya. 1/15. 2X plus 1 pangkatnya adalah 5/2. Nah, kemudian kita A-nya jadi 1/15 ya. 1/15 kita tulis di sini aja deh. Di situ sempit. 1/15 dibagi berapa, Cek? Bagi berapa? 7/2 ya, Bu. 7/2, benar. 7/2 dikali 1/2 lagi ya pasti ya. Karena U-nya tetap nggak berubah-ubah. Jadi 2X plus 1-nya pangkatnya jadi 7/2 ya. Pangkatnya jadi 7/2. Nah, kemudian ini kan 2 bakal naik ke atas ya. Pasti dia bisa dicoret dengan 2 ini. Nah, berarti kita dapat 15 kali 7 berapa, Cek? 105 benar ya? Betul, Bu. Oke. 105. Kemudian 2X plus 1 pangkatnya jadi 7/2. Nah, kalau udah dapat sampai di sini, kita tinggal pasangkan nih. Kita tinggal pasangkan. X kuadrat ini dikali dengan ini, nanti min ya, plus dulu deh. Kemudian 2X kita kali nyilang dengan yang ini ya, 15 ini, nilainya min. Kemudian 2 kita kali dengan ini. Nah, sekarang kita berarti tinggal memasukkan. Jadi sama dengan X kuadrat dikali 1/3 nih, berarti X kuadrat per 3 aja ya nulisnya ya. Per 3. Di sini 2X plus 1 pangkatnya adalah 3/2. Kemudian min, yang ini kita kali nih. Jadinya yang ini ya, berarti 2/15X ya.
2x per 15. Kemudian 2x plus 1-nya berpangkat 5 per 2. Nah, kemudian nanti kita faktorkan C. Kok 5 per 2. Kemudian plus yang terakhir, berarti 2 dikali, berarti 2 per 105 nih. Kemudian 2x plus 1 pangkatnya 7 per 2. Terakhir ada plus C ya. Nah, kemudian kita faktorkan C. Ini belum selesai nih. Kita faktorkan yang sama. Berarti 1/150 ya. Ada nggak C jawabannya? Kamu belum jawab ya? Jadi belum keluar jawabannya ya? Kemudian nih, 2x plus 1 pangkat terkecilnya adalah yang 3 per 2. Berarti ini yang kita keluarkan nih. 2x plus 1 pangkatnya adalah 3 per 2. Nah, kemudian kita kali yang belum kita faktorkan keluar. Berarti yang ini nih. 105 dibagi 3 berapa, C? 35 ya, Bu. 35, berarti 35x kuadrat ya. 35x kuadrat. Yang belum difaktorkan ya, yang ini udah difaktorin keluar. Berarti min suku kedua nih. 105 bagi 15 jadi 7 ya. 7 dikali 2x nih. Jadi 14x. Kemudian yang 2x plus 1 ini pangkatnya masih ada 1 ya. Karena yang keluar baru 3 per 2. Berarti masih ada 2x plus 1. Nah, sekarang suku yang terakhir. Plus 105-nya udah keluar nih, berarti masih ada 2. Kemudian masih ada 2x plus 1 kuadrat ya. Nah, kuadrat. Ya udah, ini tinggal dijabarkan yang di kurung kotak ini, C. Gitu. Oh, oke, Bu. Berarti tinggal masuk-masukin aja ya. Betul. Oke, ini udah lewat 3 menit, saya stop ya. Udah difoto? Udah. Udah, Bu, udah. Oke. Saya stop share.